Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam semuanya. Oke, hari ini, untuk kali ini kita akan bawakan Bapak jelasin tentang kisi-kisi PAS 2022 ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 November ya, 2022. Baik, kisi-kisi PAS Bahasa Indonesia, khususnya untuk cerita fantasi. Oke, bisa kalian lihat di sini yang pertama ada beberapa kisi-kisi dan ini ada 2 slide. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, kita langsung aja mulai dari poin yang pertama. Pada poin yang pertama, kalian nanti akan diminta untuk menentukan watak tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Ya, biasanya akan disajikan sebuah cerita, lalu kalian tinggal tebak watak tokoh yang diminta oleh soal. Misalnya disajikan cerita tentang sang kuryang dan ibunya. Kalian diminta untuk menentukan watak tokoh sang kuryang. Silakan kalian pilih dari pilihan yang telah disajikan. Intinya dalam soal-soal seperti ini, itu adalah kecermatan kalian membaca, memahami setiap karakter yang ada dalam sebuah cerita. Seperti itu. Oke, yang ini mah mudah lah ya. Kalian tinggal tentukan dan pahami cerita yang disajikan. Lalu yang kedua, kisi-kisi yang kedua, kalian menentukan pesan moral dalam cerita. Biar ini masih satu hubungan, masih dalam satu cerita. Setelah kalian menentukan watak, kalian menentukan pesan moralnya yang ada dalam cerita tersebut. Amanat apa, ya, pesan apa yang disampaikan penulis dalam sebuah cerita. Ya, biasanya modelnya akan seperti itu. Nanti akan disajikan satu cerita, kalian tebak watak, kalian tebak pesan moral. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kalian menentukan pernyataan manakah yang sesuai dengan isi kutipan teks. Oke, ya. Jadi untuk menentukan pernyataan ini kalian harus mencocokkan mana yang sesuai dengan teks yang telah disajikan. Ya, berarti kalian tinggal menyamakan aja dan baca kembali. Jangan sampai kalian tertukar. Lanjut. Nah, yang keempat, kalian diminta untuk menentukan latar waktu dalam sebuah cerita. Nih, ini yang harus kalian pahami. Latar waktu kan bisa berarti berapa minggu, berapa tahun, terus bisa juga eh maaf, maksudnya bisa juga pagi, siang, sore, malam, Januari, Februari, Maret, April, ya kan? Kemarau, musim penghujan, musim salju dan lain sebagainya. Itu kan termasuk latar waktu. Jadi kalian harus ketahui dulu nih jenis-jenis waktu di sini apa aja. Nggak harus tentang jam, nggak harus tentang pagi, siang, sore, malam, tetapi musim pun bisa menjadi waktu. Ya, hari juga masuk waktu. Oke, itu yang kedua. Intinya dalam bagian-bagian ini masih ke dalam masuk unsur intrinsik. Ya, sebelum kita lebih lanjut dari 4 pernyataan ini, dari 4 kisi-kisi yang ada di sini, kita akan bahas dulu tentang unsur intrinsik. Masih ingat semuanya unsur intrinsik itu ada apa aja? Ya, unsur kedua. Kita mulai dari ada watak, ada ada al. Kita bisa ke sifat bahasa ada perwatakan. Kemarin kita juga sempat bahas tentang penokohan, amanah, ya. 9. Kemarin kita pelajari tentang
9 unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah cerita. Oke, yang nanti kalian bisa buka kembali apa yang dimaksud dengan tokoh, apa yang dimaksud dengan tema, watak, sudut pandang, alur, latar, perwatakan, penuh mana-mana. Ya, untuk tema kan kita tahu dengan ide atau cerita. Oh, itu adalah dalam cerita. Kita bagi menjadi berapa tokoh kemarin? Ada antagonis, itu dulu aja dalam cerita. Tahu sebenarnya ada tiga protagonis juga, tapi kita cukup pahami dua aja. Antagonis itu untuk tokoh yang sifat buruk, antagonis ini tokoh juga kita ada jadi secara sifat, secara perannya ada tokoh utama, tokoh yang jadi dalam cerita, dan sampingan yang kemudian cerita. Itu kurang lebih tentang tokoh. Lalu watak-watak kita kenal dengan yang namanya sifat, sudut pandang itu kita kenal yang namanya kedudukan cerita, terutama sebagai tiga ya. Sebenarnya ada empat, ini cukup ketahui tiga aja. Yang pertama yaitu sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, dan sudut pandang orang untuk sudut pandang orang pertama ini, di mana penulis di situ berperan menjadi tokoh. Jadi ada tokoh yang tidak paham, dia sendiri karena orang ketika sudut pandang atau ketika tokoh akunya ini tetapi menceritakan orang lain, contohnya
Aku seorang siswa yang sedang duduk di kelas 7 SMP Negeri Jakarta. Aku memiliki teman yang bernama Jamal. Jamal adalah Jamal. Ya, maka itu menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pengamat atau pelaku sampingan. Nah, yang terakhir, sudut pandang orang ketiga. Sebenarnya sudut pandang orang ketiga ini dibagi menjadi dua juga. Ya, tetapi untuk sudut pandang orang ketiga kita cukup ketahui satu aja dulu ya secara umum. Ya, di mana sudut pandang orang ketiga ini tidak ada tokoh aku. Yang ada tokoh kelinci, ada tokoh Ani, ada tokoh Bahrudin. Jadi kayak di suatu hari yang cerlah tinggallah seekor kelinci yang bernama Ani. Ia berteman dengan Bahrudin dan juga Samsudin. Ani, Bahrudin dan Samsudin. Nah, ketika udah menggunakan nama-nama orang yang dalam ceritanya itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, itu kurang lebih tentang sudut pandang. Alur. Alur itu kita bagi menjadi tiga juga ya. Alur maju, ya, ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Nah, untuk alur maju itu berarti ceritanya berjalan sesuai dengan urutan kejadian sebenarnya. Misalnya kita mulai cerita itu dari jam 7, terus berjalan ke jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Kalau alur mundur, ya berarti kita mulai cerita dari jam 10, mundur ke jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, sampai ke jam 11. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk alur campuran, itu maju mundur. Dia bisa dari mundur dulu maju atau maju, mundur ke belakang, terus maju lagi, terus mundur lagi. Kurang lebih seperti itu untuk alur kita bagi menjadi tiga. Latar. Latar kita kenal dengan yang namanya waktu. Ya, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Ya, ini untuk latar. Ada latar waktu, latar tempat, ada latar suasana. Waktu berarti yang menunjukkan waktu, tempat berarti yang menunjukkan tempat terjadinya peristiwa, suasana berarti yang menunjukkan suasana dalam sebuah cerita atau sebuah kejadian gitu. Itu untuk latar. Selanjutnya ada perwatakan penokohan. Perwatakan itu kita kenal dengan dua, bisa diceritakan langsung, diceritakan. Perwatakan ini intinya adalah penggambaran watak dalam cerita, bagaimana cerita watak setiap tokoh itu digambarkan. Ya, misalnya si tokoh Ani ini sifatnya manja. Dari mana kita tahu kalau Ani sifatnya manja? Misalnya ada ceritanya gini. Ani adalah seorang anak yang manja. Kalau kayak gitu, itu namanya diceritakan secara langsung. Nah, ada lagi yang kedua, eh, berdasarkan perilaku. Si wataknya itu bisa digambarkan lewat perilaku.
Ani sangat suka dielus-elus rambutnya. Ia sebelum tidur selalu diminta dibacakan cerita. Hal itu selalu ia lakukan sampai umur 12 tahun. Hal yang kayak gitu kan berdasarkan perilaku. Kita nggak nyebut Anis sebagai orang yang manja, tapi kita mencoba untuk menggambarkan sifat manja itu seperti apa sih. Nah, itu tiga. Berarti yang ketiga ini ada lewat dialog antar tokoh. Ya, lewat dialog antar tokoh. Kan antar tokoh misalnya Ani, misalnya ada tokoh namanya Nadia. Nadia ngobrol ke Ami. Nih, itu Ani manja banget ya. Iya, dia mau manja banget. Nah, itu berarti lewat dialog antar tokoh. Kita tahu wataknya Ani lewat dialog-dialog yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, itu perwatakan. Kalau penokohan, bagaimana? Penokohan ini beda ya. Penokohan itu bagaimana kita menggambarkan tokoh atau karakter yang ada dalam cerita kita. Berarti penokohan itu bisa kita gambarkan secara fisik. Fisik tokohnya apakah dia tinggi, besar, rambut gondrong, ikal, atau lain sebagainya. Bisa secara sosial, apakah tokoh tersebut miskin, kaya, berpendidikan atau tidak, apakah ia bekerja atau tidak, ya, secara sosialnya, maksudnya strata sosial, tingkatan sosial, bisa juga secara psikis. Psikis itu maksudnya kejiwaannya, apakah dia introvert, extrovert, ambivert, akan apa dia orang yang sedang waras atau tidak. Nah, itu diceritakan secara kejiwaannya. Dan terakhir amanat. Pesan apa ya, pesan apa yang terkandung dalam sebuah cerita. Pesan ini bisa secara tersirat. Tersirat itu di luar teks, kita harus memahaminya sendiri atau tersurat. Biasanya ini ada di dalam bagian koda. Oke, itu kurang lebih untuk yang tentang 4 kisi-kisi di awal ini. Ya, nah, yang ini pernyataan yang tepat digunakan pada bagian komplikasi. Nah, nanti kalian diminta untuk menentukan bagian-bagian kalimat-kalimat yang menggambarkan bagian komplikasi. Jadi ada A, B, C, D. Terus mana nih bagian yang tepat atau yang menggambarkan komplikasi dalam sebuah cerita. Ingat ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang struktur cerita. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas nih unsur intrinsik dalam cerita ya. Ada tema, tokoh, watak, sudut pandang, alur, latar perwatakan, penokohan, amanat. Nah, sekarang kita coba ngomongin struktur. Struktur. Nah, untuk struktur ini kita kenal 5. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga klimaks, yang keempat resolusi, yang kelima koda. Nah, untuk orientasi, kita kenal kalau ini adalah pengenalan tokoh dan latar cerita. Nah, ini nih kemarin nih yang nulis pengenalan tokoh doang nih. Padahal orientasi juga bisa pengenalan latar atau penggambaran latar ceritanya pada suatu hari, di hari yang cerah dan lain sebagainya. Itu kan penggambaran sebuah cerita. Ya, jadi kalian lengkapi ini. Kira-kira menggambarkan latar ceritanya, tempat, waktu, dan suasana. Komplikasi kita kenal dengan munculnya masalah. Ya, sebuah cerita nggak akan ada kalau nggak ada masalah. Lanjut, setelah itu klimaks. Klimaks itu puncaknya sebuah masalah dalam
cerita. Lanjut, ada resolusi. Itu penyelesaian masalah. Koda bagian penutup tutup atau biasanya berisikan amanat cerita atau epilog cerita. Biasanya setelah ceritanya itu selesai, masalahnya selesai, akan ada apa nih selanjutnya. Gitu. Itu bagian koda. Kayak post credit scene Marvel tuh, itu kan sebenarnya masuk ke bagian yang tidak ada dalam cerita, tapi untuk menggambarkan ada peristiwa apa selanjutnya setelah filmnya selesai. Nah, itu tuh kalau yang sering nonton film-film Marvel ya. Oke, nanti kalian ini di bagian ini kalian menentukan bagian komplikasi. Kalimat mana yang menggambarkan komplikasi. Terus untuk kisi-kisi selanjutnya menentukan struktur cerita, berarti kalian menentukan struktur cerita. Misalnya kalau ditanya struktur orientasinya di nomor berapa, struktur komplikasinya dari nomor berapa, struktur kodanya dari nomor berapa. Seperti itu. Itu untuk menentukan struktur cerita. Ya, ini sama pesan moral yang disajikan sama kayak yang ini, jadi nggak perlu dibahas lagi. Menentukan tahap orientasi sama. Ini kalian cukup menentukan bagian yang ada di paragraf nomor berapakah orientasi pada teks cerita di atas. Modelnya seperti itu. Terus menentukan pernyataan yang tidak sesuai. Nah, ini kebalikannya dari yang ini. Tuh. Kan kalau yang ini menentukan yang sesuai, kalau yang ini yang tidak sesuai. Itu jadi biasanya akan ada penebalan kata tidak tuh. Kalian jangan sampai keliru ya, salah pilih. Jadi kalian tinggal cocokin lagi aja ya dengan teks ceritanya. Selanjutnya, menentukan yang bukan termasuk latar pada cerita. Nah, misalkan latar cukup banyak ya, apalagi latarnya itu berpindah-pindah tempatnya. Nah, ini kalian tinggal menentukan mana nih latar yang tidak ada dalam cerita di atas. Nah, ini mah gampang lah, kalian tinggal cocokin aja. Lanjut, ini menentukan tokoh antagonis. Nah, tadi kita udah bahas ya, tokoh antagonis itu berarti yang memiliki sifat buruk atau tidak baik lah. Kurang lebih seperti itu nih, ini nih yang ini. Tokoh antagonis yang memiliki sifat buruk. Ya. Lanjut, setelah itu selanjutnya ada menentukan kalimat yang digunakan di bagian koda. Oke, kalau tadi ada di bagian komplikasi, yang ini kalimat yang biasa digunakan di kalimat koda. Ingat koda itu apa? Koda itu bagian penutup cerita, bagian amanat atau pesan cerita, atau bagian epilog sebuah cerita. Yang paling belakang tuh itu yang namanya koda tuh. Ya. Lanjut, mengamati perubahan karakter tokoh. Nah, dalam sebuah cerita biasanya tokoh utama ini akan mengalami perubahan karakter, bisa yang tadinya jadi baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik, gitu, atau yang tadinya sembrono atau tidak teliti menjadi teliti gara-gara adanya sebuah masalah. Nah, kira-kira di sini juga nanti kalian diminta untuk memperhatikan perubahan karakter cerita. Dia bisa berubah gara-gara apa sih? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi karakter tokoh tersebut. Nah, nanti tinggal dibaca aja lah, tinggal disamakan. Lanjut, ini ada unsur kebahasaan yang dominan dalam cerita. Nah, tadi udah tiga kan? Tadi ada unsur intrinsik, struktur. Sekarang kita coba ngomongin unsur kebahasaan. Oke? Unsur kebahasaan yang akan keluar di PLS ini akan Bapak sedikitkan aja. Ya, yang pertama itu tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke, contoh kalimat langsung.
Misalnya kayak gini, cepat tutup pintu pagar. Nah, gitu kan. Ujar ibu. Ini kan contoh kalimat langsung. Salah satu ciri utama dari kalimat langsung yaitu adanya tanda kutip seperti ini. Tuh. Nah, untuk contoh kalimat tidak langsungnya seperti ini. Contoh kalimat tidak langsungnya, ibu nyuruh anak menutup pintu pagar. Eh, Ibu menyuruh anak menutup pintu pagar. Cepat tutup pintu pagar. Nah, berarti ada cepat ya. Ibu menyuruh anak untuk untuk cepat atau segera menutup pintu pagar. Nah, kalau kalimat langsung itu ada dialognya. Kalau kalimat tidak langsung itu tidak ada dialognya. Kurang lebih seperti itu ya untuk ciri kebahasaan yang pertama. Ciri yang kedua yang akan keluar yaitu adalah penggunaan. Yang kedua, penggunaan kata sandang si dan kata sandang sang. Ya, ingat ya, kata sandang si biasanya digunakan untuk karakter atau tokoh yang memiliki status sosial yang sama. Sedangkan kata sandang sang itu digunakan untuk kata atau status sosial yang memiliki kekuasaan, kehebatan, atau kehendak. Yang status sosialnya itu berbeda di atas seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tentang kata hubung. Kata hubung itu banyak banget. Kita udah sempat bahas di dalam PPT beberapa minggu lalu. Yang perlu kalian ketahui ya, kata hubung atau nama ilmiahnya konjungsi itu bukan nama ilmiah, sebenarnya nama ininya, keilmuannya, kata hubung atau konjungsi. Dalam bahasa Inggris ya conjunction. Ya, kayak kata hubung itu banyak ya. Nanti kalian tinggal lihat PPT-nya aja lagi tentang kata hubung. Tapi dalam soal ini nanti kalian hanya akan bertemu untuk melengkapi kata hubung, melengkapi cerita atau kalimat. Kata hubung manakah yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang? Nah, oke, itu tentang unsur kebahasaan. Tadi kita ngomong tentang, nah nanti kalian tinggal menebak nih, apa unsur kebahasaan yang dominan digunakan dalam cerita yang telah disajikan gitu. Yang keempat, nah kalau ini eh, tergantung kosakata kalian sih, seberapa banyak kalian paham tentang kosakata tersebut. Misalnya, menentuk makna kata dari lembab. Apa sih yang disebut dengan lembab? Gitu. Apa yang dimaksud dengan sesat? Gitu. Apa yang dimaksud dengan hemat? Kurang lebih kayak gitu. Jadi perbanyaklah kosakata bahasa Indonesia kalian. Ya. Selanjutnya menyimpulkan cerita. Jadi kalian tinggal menyimpulkan apa sih cerita ini tentang apa ya, biasanya berhubungan tentang tema gitu. Menentukan alur. Itu alur tadi ada ya di unsur intrinsik, ada alur maju, mundur, campuran. Ini yang ini nih. Menentukan alur. Alur sebuah cerita maju, mundur, dan campuran. Selanjutnya menentukan latar ya, sama lah ya, latar tadi udah sempat kita bahas juga. Terus menentukan akibat dari konflik pada cerita. Nah, karena kan cerita itu pasti ada yang namanya masalah atau konflik. Kira-kira ada hubungan sebab akibat apa nih dari konflik, eh,
sebab akibat apa dari konflik-konflik cerita yang ada di situ. Oh, tadi kan bisa aja ada perubahan karakter, bisa juga menimbulkan peristiwa apa dan lain sebagainya. Nanti kalian tinggal pahami aja isi ceritanya. Terus selanjutnya menentukan sudut pandang. Nah ini ya sudut pandang ya, kita bagi menjadi 3. Sudut pandang itu kan kedudukan penulis dalam cerita. Sudut pandang orang pertama pelaku utama, orang pertama sebagai pengamat, sudut pandang orang ketiga. Itu aja dulu ya yang perlu kalian ketahui, nanti kalian akan belajar lebih lanjut lagi di kelas 8. Lanjut, ada tentang sudut pandang, mengisi kata hubung yang tepat. Nah ini tadi yang diceritakan, kalian tinggal mengisi bagian yang rumpang, kata hubung apa yang tepat untuk mengisi cerita yang telah disajikan. Dan yang terakhir, kalian diminta untuk menyusun sebuah cerita. Jadi ada beberapa kalimat atau paragraf yang diacak. Kalian tinggal menentukan mana dulunya, apakah nomor 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8, dan lain sebagainya. Oke, itu untuk kisi-kisi PAS. Nanti akan ada part 2-nya. Jadi untuk saat ini silakan kalian pelajari lagi tentang unsur intrinsik. Terus ada struktur dan ada unsur kebahasa. 3 ini aja yang perlu kalian kuasai dan pahami. Oke, itu saja. Jangan lupa nih paham untuk mengubah cara cara mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya yaitu tentang tanda kutipnya juga. Oke, itu aja dari Bapak. Terima kasih. Selamat belajar semuanya.